pengen jalan-jalan tapi dompet lagi tipis. Nah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Iya dong. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Yola. Dan pada video kali ini, gue mau ngajakin Yola jalan-jalan. Kita mau ke Bandung, tapi kita PP aja ya. Tenang aja Yol, karena gue bawain lu mobil yang irit banget. Ini adalah Geely Starray EMI. Dan mobil ini, selain irit, dia juga PHEV. Jadi dia bisa jalan pakai mesin atau pakai motor listrik. Wow. Dan range motor listriknya itu jauh, sampai 105 km. Wow, berarti dia memang memiliki baterai yang cukup besar ya di dalamnya ya? Bener banget, dan tentunya efisien, dan yang paling penting, cocok nih buat lo, si wanita-wanita berkantong tipis itu. Betul banget. Enggak, meskipun tipis, setidaknya kalau kita jalan-jalannya hemat, gue kan di sana bisa traktir lo makan juga. Oh, berarti ntar lo akan traktir gue makan, karena gue yakin banget, gue akan bikin perjalanan ini jadi hemat banget. Oke, we'll see. Akan sehemat apa dan seirit apa dompet gue perjalanan kali ini. Dan gue juga pengen ngebuktiin ya, bisa seirit apa dan sehemat apa si Geely Starray ini. Betul banget. So, langsung aja kita berangkat. Let's go! Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah jalan. Dan Betul. tadi pas jalan kita udah ngeriset juga ya si tripnya ini. Betul. Karena kita pengen menguji apakah benar dengan mode pure EV itu bisa sampai 105 km. Ya, jadi kita ngetes ya. Sekarang kita baru on the way dari Jakarta ke Bandung. Kita akan ngeliat sampai mana sih full EV-nya itu mati, Sobat Setir. Bener banget. So, langsung aja ikutin terus perjalanannya. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di jalan menuju ke kota Bandung. Kita Betul. udah di tol, lebih tepatnya kita sekarang udah di Cipularang nih. Yes, betul banget. Gitu. Dan alasan kenapa gua pilih Geely Starray untuk menjalankan misi dari Yola ini karena dia yang pertama PHEV. Oke. Jadi untuk pengeluaran konsumsi bahan bakar serta listriknya jadi jauh lebih murah lagi yo. Oke. Gitu. Karena mobil ini tuh irit banget dan memiliki range yang panjang. Oke. Gitu, range-nya jauh gitu. Dia tuh kalau penggabungan antara motor listrik dan mesinnya itu bisa 1000 km lebih. Wow, jauh banget. Jauh banget. Itu kalau ke Jogja pun cuma 1 kali pengisian pastinya ya? Bahkan bisa lebih gitu. Range-nya tuh jauh banget. Dan dia punya mode pure EV atau full EV-nya dia. Yes. Itu bisa sampai 105 km. Wow, Gokil. karena emang dia tuh memiliki baterai yang besar ya di Betul. 18,4 kWh nih Sobat 18,4 Setir. kWh, bener banget. Jadi tentunya untuk perjalanan-perjalanan kayak gini yang gue lagi lakukan, kita lagi menguji nih, dia menggunakan pure Ya. EV doang, itu beneran bisa sampai 105 kilo atau enggak? Oke, kita juga lagi Gitu. ngetes ya dari Jakarta, sekarang kita juga udah di tol mengarah ke Bandung. Bener. Tapi so far, pas banget nih, hybridnya nyala. Nah, berarti kalau kayak gini, dia udah mati nih pure EV-nya. Coba kita ganti ke setting ya, kita lihat ya. Nih, ke settingan mobil. Oh, ya benar, pure-nya udah mati. Berarti baterainya sudah habis. Nah, ini total kita kalau dari trip meternya ya, itu udah jalan sekitar 89 kiloan nih. Oke. Berangkat dari kantornya Setir Kanan. Kan tadi gue jelasin, dia bisa 105 km. Nah, Betul. 105 km itu jika kita menggunakan baterai benar-benar dari 0 hingga 100. Tapi si Geely Starray ini tuh punya fitur safety yang menurut gue paling smart. Jadi udah pinter di kelasnya. banget ya, dia udah auto cut kalau memang Bener. batasannya tadi di 25% ya. Di 25%. Yes, bener. karena memang kalau dipakai sampai 0% itu akan membahayakan mobilnya sendiri ya, takutnya Bener. mati atau dan sebagainya. Jadi Geely ini udah pinter banget, dia meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan nih Sobat Setir pastinya. Bener, tapi kalau misalkan kita pakai full, seharusnya memang bisa 105 km ya. Gini aja ngitungnya nih Betul. sekarang. Ini kan 90, sekarang tadi kita mati itu di 89 kilo ya, let's say 90 kilo lah kita buletin ya, 90 kilo di 25%. Berarti kalau memang kita tambahin lagi dengan selisihnya, Betul? itu bahkan lebih dari 105 kilo. Iya, jauh Bener nggak? banget ya. Ya kan? Iya, bener-bener kalau ditambah Bener. masih 25% masih cukup banyak ya sebenarnya Masih itu. Ya. cukup banyak banget bahkan Yes. gitu. Tapi thanks to fitur safety-nya Geely yang menurut gue sih salah satu yang paling smart di kelasnya, Betul?
bikin kita berkendara jadi lebih nggak khawatir lagi. Betul gitu. sekali. Oh iya, dan ini adalah unit prototype nih, Ren. Ah, bener. Nah, untuk unit prototype aja menurut gue di sini mobilnya udah perfect banget nih, belum ada kurang tadi. Semua fiturnya berfungsi dengan baik, bener gak? Betul. Apalagi nanti di varian yang mass pro-nya atau mass Betul. production yang dimana lebih disempurnakan lagi gitu. Biasanya kalau mobil prototype, terutama mobil listrik ya, itu punya problem di bagian electricalnya nih, kayak misalkan operational systemnya dan segala macamnya gitu. Tapi di Geely Stare ini walaupun masih prototype tapi sudah terasa refine, sudah Betul terasa sekali. sempurna. Mantep banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan nih. Yuk. Ya, let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah di Jembatan Pasupati. Ini Yes. merupakan salah satu gerbang masuknya ke kota Bandung. Betul banget. Dan Jembatan Pasupati ini dulu itu dibangun pada tahun 1999 dan diresmikan pada tahun 2005 nih Sobat Setir. Oke, tujuannya apa sih Yol sebenarnya si Jembatan Pasupati Tujuannya ini? itu untuk menghubungkan antara Bandung Barat dan Bandung Timur nih. Jadi untuk biar lalu lintasnya itu nggak macet-macet banget Sobat Setir. Nah, pas banget ngebahas mengenai masuknya kita ke kota Bandung. Yes. Gue juga mau ngebahas tentang kelebihannya si Geely Stare ini di dalam kota Yol. Apa aja tuh Kak? Karena dia banyak kelebihannya. Yang pertama, balik lagi, PHEV dia bisa pure EV. Nah, pure EV itu enak banget dipakai dalam kota karena yang pertama kita akan memiliki rasa berkendara yang smooth banget, halus. Ya kan? Yang pertama itu halus. Yang kedua, lebih sunyi, lebih kedap, Lebih senyap gitu ya untuk lebih kabinnya senyap, ya. bener. Dan juga kalau kita stop and go, itu jauh lebih irit konsumsi bahan bakarnya Yol. Oke. Karena kekurangannya mobil internal combustion ketika sedang macet-macetan atau stop and go, itu adalah ketika kita ngegas, itu yang bikin boros. Gas, rem gitu. Dengan sistem pure EV itu bikin mobil ini jadi lebih irit lagi karena mesinnya nggak nyala. Betul banget. Nah, Dan di luar ditambah itu ada apa lagi? ada regenerative braking. Yes, yang berguna banget dalam perkotaan. Karena kan Bener. kita macet-macetan ya udah pasti dalam kota tuh ya. Betul. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak nginjek pedal rem sebenarnya. Betul. Kita tinggal ngelepas gas aja, maka dia akan nahan dari motor listriknya, nge-regenerate listrik balik ke baterai. Selain kita jadi lebih efisien penggunaannya, Yes. kita nambah listrik tambahan, terus kita juga bisa dibilang lebih irit kampas rem tuh, karena kita Bener jadi banget. jarang. Jadi kita nggak perlu nginjek rem ya. Bener, nggak perlu banyak-banyak nginjek rem. Nah, Yes. itu merupakan kelebihannya. Kayak sekarang kita lagi pakai mode hybrid, tapi kan kalau low speed dia masuknya ke EV ya sebenarnya ya. Betul. Mesinnya nggak nyala nih, dapat lihat dari sini. Ya rasanya enak banget, sunyi banget. Dan si Stare ini tuh berasa halus mobilnya. Dan juga dia punya si all view monitor 540 derajat itu kan. Yes, yang berguna banget dalam perkotaan, bisa lihat kiri kanan samping depan belakang ya. Dan Bener. kamera juga udah jernih banget Sobat Setir. Bener, mantep banget. Nah, selain itu dia juga punya smart hybrid. Power management. Betul, smart hybrid power management yang dimana ya sebenarnya basically yang tadi gue jelasin sih. Betul? Jadi dia dari mesin bisa ngisi ke baterai, dari baterai ke motor listrik, dari motor listrik muter, dia bisa regeneratif, nge-generate listrik balik ke motor listrik, ke baterai dan ke motor listrik lagi. Jadi intinya tuh Mereka saling bekerja sama ya saling intinya bekerja ya. sama dan punya manajemen sistem yang efisien. Betul, dan Gitu. udah smart banget di Geely Stare ini tentunya. Benul. Nah, sekarang gue mau ngajakin lu ke tempat yang Bandung banget nih. Apa tuh? Alias kita mau nyemil Batagor. Oke, jadi kalau nggak ke Batagor ini nggak ke Bandung Nggak gitu ke ya. Bandung, dan yang penting siapin perut lu dan siapin dompet lu, karena lu yang bayarin gua. Ya udah oke, karena dia udah buat gue lebih hemat, lebih irit dalam trip ini. Ya udah, mari kita bayarin dia Batagor ya Sobat Setir. Gas, let's go. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di salah satu ikon Icon. Bandung. Betul. Yaitu Gedung Sate nih. Kita Yes. ngelewatin Gedung Sate. Betul. Nah, ngebahas masalah Gedung Sate, dia tuh emang memiliki desain yang cakep banget ya gedungnya ya. Bener banget, kayak Vintage, vintage. jadul-jadul. Yes. Terus ada satenya tuh di atasnya. Iya, ada tusukan sate sih, Nah, bukan tusukan sate ya. Bener. Nah, sejalan juga dengan desainnya si
Starry ini. Cakep Betul, banget. yang cakep banget tentunya, apalagi interiornya ya. Apalagi interiornya. Nah, gue suka banget nih interiornya dari Geely Starry. Menurut Oke. gue dia simple, gak banyak gimmick, dan yang gue suka di atas ada si panoramic Panoramic ini. service yang gede banget tentunya sampai ke belakang Sobat Setir. Nah, Dan tentunya untuk overall dashboardnya juga desainnya clean look ya. Enak banget dilihat, dia juga buttonless, semuanya tertata dengan rapi, manis banget untuk dashboardnya sendiri ya. betul, buttonless. Semua pengaturannya dapat dilakukan melalui si head Head unitnya. unit yang berukuran di 15,4 inch Sobat Setir. Gede banget ya, udah segede laptop Gede tuh. banget, bener banget di sini. Laptop. Nah, Semuanya udah si lengkap layar juga. tengah ini dapat mengatur untuk settingan mobil, dapat untuk connectivity kayak Apple CarPlay, segala macam, Bluetooth. Yes. Itu juga bisa. Betul. Pengaturan AC, pengaturan mobil, ambient light, lampu, segala macam semuanya ada bisa di sini. Betul banget. Gitu. Dan secara desain memang interiornya itu mirip banget sama Geely EX5 yang dimana kan udah masuk duluan di Indonesia, dan gue suka banget kan sama EX5 Betul itu. banget. Gitu. Jadi gue sih kalau sama desainnya mobil ini sih gue sip, gue cinta. Apalagi di Gitu. interiornya si Geely Starry ini itu punya 16 speaker by Flyme nih. Fly Me Dan Sound. itu udah include ada 2 speaker di headrest kita loh. Oh bener, yang sini kan? Yes, Ini betul kalau banget. tadi pas lo nelpon gue, Mhm. suara lo keluarnya dari sini nih, nggak dari speaker. Jadi enak banget ya. Jadi kayak langsung kedengeran gitu loh pas kita nyender. Sebenarnya kalau gue rada kaget sih, karena kayak dibisikin gitu. sama lu. Oh gitu. Itu deket Kayak ada banget. suara gue gitu di telinga ya. Tapi itu gitu. cukup enak sih. Maksudnya pas kita carpool, apalagi kayak kita lagi road trip ya. Enak banget. Jadi suaranya bener-bener lagunya langsung ke telinga kita Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita. Let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, lanjut lagi. Sekarang kita juga udah sampai di salah satu tempat paling ikonik di Bandung. Yes, nggak kalah sama Gedung Sate tentunya. Bener? Kita ada di Jalan Asia Afrika. Gokil. Di sini memang secara landscape dia tuh banyak bangunan-bangunan tua nih, yo. Betul banget. Karena dia punya sejarah. Gimana yo? Ceritain sejarahnya. Jadi dia itu dibangun pada pemerintahan kolonial Belanda nih. Oke. Nah, dan Jalan Asia Afrika ini menjadi titik 0 km dari Bandung sendiri Sobat Oke, Setir. oke, Jadi oke. banyak banget wisatawan-wisatawan yang datang untuk foto-foto nih di sini. Bener. Gitu. Nah, ngebahas masalah Asia Jalanan. Afrika, jalanan. Ini kan Yes. jalanannya lumayan smooth ya, dan gue Betul. dapat merasakan rasa berkendaranya itu enak banget, smooth banget. Mhm. Nih, lo bisa mulai bahas dari kekedapan kabinnya deh, coba. Kalau menurut gua kekedapan kabinnya ini udah lebih dari cukup nih. Dari tadi kita muter-muter, Yes. apalagi ketika mesin posisinya mati, itu beneran nggak kedengeran apa-apa, bener-bener silent banget. Jadi Rasanya kabinnya kayak naik tuh mobil senyap listrik. banget gitu ya. Kabinnya senyap banget. Gimana, lo ngerasa hal yang sama juga? Ya gue ngerasa hal yang sama sih, apalagi selama perjalanan juga dari Jakarta ke Bandung tadi kita dengerin musik, terus kita juga pakai full EV mode-nya. Itu enak banget sih di dalamnya, kayak tenang gitu loh. Iya kan? Nyaman banget untuk si kabinnya karena dia senyap ya. Bener banget. Kemudian kalau dari rasa bantingan ini, dari tadi kan kita juga sempat ngelewatin jalan tol dan segala macam ya di Betul. perjalanan kita. Itu gue suka nih karakter bantingannya dari Geely Starry ini, karena menurut Gimana? gue dia tuh empuk, soft, walaupun memang sedikit terasa ada swinging gitu ya di suspensinya ya. Tapi ya itu di jalan tol dan ketika kita high speed. Tapi ketika kita low speed kayak gini ngelewatin jalanan Bandung yang ternyata Mulus gitu ya. iya mulus banget. Walaupun memang ada sebagian yang kayak tutup-tutup got kayak gini kan, tetap dia nongol gitu kan. Iya. Kalau kita hajar rasanya tuh enak gitu, halus bantingannya gitu. Ya kan lo ngerasa juga kayak gitu kan? Jadi ini tuh empuknya in a good way gitu ya. Iya nih, empuknya in a good way, dan akhirnya bikin rasa berkendara kita di dalam mobil jadi nyaman banget. Ya sebenernya banget, gue juga ngerasain hal yang sama sih. Meskipun dari tadi gue sebagai passenger princess tentunya di sini. Biasanya passenger tuh bisa kemabukan gitu ya kalau disetirin. Betul. Empuk banget mobilnya gitu. Terus jadi kayak di dalamnya terpontang-panting, mantul-mantul, itu biasa bikin mabok. Tapi ternyata gue sebagai passenger princess hari ini tetap nyaman sekali. Dari Jakarta ke Bandung semuanya aman. Oke. Gue nggak mabok sama sekali. Dan bahkan tadi sempat ngantuk-ngantuk ya, mau ketiduran karena saking nyamannya bantingannya gitu. Udah, lu udah ketiduran. Udah ketiduran dikit Udah. terus dibangunin gitu. Tapi nggak apa-apa, karena emang terlalu nyaman nih untuk interiornya sendiri ya. Keempukannya juga pas menurut gue di sini. Bener, dan dari tadi kan kita muter-muter nih di daerah Asia Afrika, terus kita muter juga tadi ke Braga Betul. dan Bandung, yang dimana juga menjadi salah satu kota wisata, tujuan wisata ya. Buset, ramai banget dan hektik banget jalanannya. Tapi yang gua rasain, walaupun mobil ini memang memiliki dimensi yang lumayan besar, feels-nya tuh kayak bawa mobil kecil. Oke. Dan blind spotnya minim banget.
Karena memang pilar A-nya aja bisa kita lihat sih kayak tipis gitu, kayak langsing gitu ya pilarnya ya. Langsing, dan ditambah lagi dia punya tadi yang gue udah bahas juga tuh, AVM. Oke. Yang 540 derajat itu. Yes, dan itu membantu banget ya tentunya untuk kita lebih aware sama sekitar kita nih gitu. Bener, kayak gini sekarang posisinya gue nyalain sen, dia langsung ngasih point of view dari atas, terus mobilnya bening, jadi bisa tembus ke bawah gitu kelihatannya. Oke, jadi kelihatan gitu. langsung ya. Jadi nyempil-nyempil di Braga kayak kita sekarang ini, no issue bro. No worry, pokoknya meskipun motornya super banyak banget di Bandung Sobat Setir. Setuju. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Let's go. Nah, tadi makan batagor udah. Betul. Pas udah banget, kenyang. Bandung lagi hujan-hujan. Gloomy Season banget nih. Jadi gua mau ngajakin lo untuk ngopi di salah satu tempat favorit gue. Apakah Posisinya, ini ikonik Bandung? sebenarnya sih mungkin kalau ikonik belum jadi ikonik ya, tapi tempatnya tuh PW banget, enak banget karena dia berada di Dago Atas gitu. Jadi kita bisa ngopi-ngopi sambil santai menikmati cuaca Bandung. Asik ya? Asik dong, apalagi dibayarin lo. Hah, baik banget ya bayarannya ya? Ya iya dong, karena gue beneran bisa bikin perjalanan lo jadi hemat. Gue sebenarnya amazed banget sih sama fitur driving mode yang Pure EV tadi ya, karena bener-bener 105 kilo itu kita bisa pakai tanpa perlu nyalain mesin sama sekali. Lu bayangkan deh, 105 kilo itu sebenarnya hitungannya udah seperti penggunaan harian orang kerja, bahkan biasanya nggak sampai 100 kilo loh. Bener, karena cuma bolak-balik kantor doang kan sebenarnya ya. Iya, let's say misalkan bolak-balik kantor itu sekitar sekali jalan misalkan 30 kilo lah gitu ya, tinggalnya di pinggir kota, kerja di tengah kota gitu. Betul. PP 60 kilo lah, sama ya kena macet-macet dan segala macam, mungkin jadi sekitar berapa? 70 kiloan maybe. Yes, ya kan? PP ya. PP itu udah cukup sampai rumah, tinggal di charge aja mobilnya. Bener banget. Jadi bener-bener gak perlu isi bensin ya sebenarnya ya. Gak perlu isi bensin. Mau AC charging bisa, mau DC charging ke SPKLU juga bisa. Dan tadi gue perhatiin dia tuh cukup gede listrik yang masuk gitu. Jadi untuk urusan ngecharge itu aman banget, semuanya terasa cepat dan seamless gitu. Wow, itu lebih dari cukup menarik banget sih. Banget. Dan kalian bisa sampai Bandung kalau misalkan emang beneran nggak mau sepengen irit itu gitu ya, nggak mau ngebakar bensin sama sekali, ya tinggal cas lagi aja gitu. Bener, langsung berhenti di rest area aja. Bener. Ya menurut gue ini memang bisa menjadi salah satu solusi mobilitas masyarakat modern sih. Betul banget, karena emang PHEV di Geely Starry ini tuh smart banget ya dan super duper irit banget Sobat Setir. Bener banget. Asik ya, bener-bener gloomy jadi cuacanya. Udah bisa, jadi udah terbukti nih ya, lo membuktikan ke gue kalau lo bawa Geely Starry itu akan membuat trip gue semakin irit. Jadi sekarang lo minta bayarannya kopi lagi nih. Kopi lagi. Ya udah baiklah, karena udah terbukti, udah makan batagor juga, sekarang kita mau ngopi, ya udah, mari kita bersantai bersama Geely Starry ini Sobat Setir. Let's go. Let's go. Nah tapi sebelum sampai nih, kita juga mau bahas sedikit tentunya tentang si advanced safety technology dari si Geely Starry ini. Karena emang dari tadi kita ngerasain itu tuh membantu kita banget selama perjalanan ya pastinya. Bener, gue tuh suka banget karena menurut gue dia punya sistem ADAS tuh pintar. Dia tuh udah level 2 with 14 function, alias ada 14 fungsi ADAS di mobil ini. Dan udah level 2 berarti dia udah bisa semi autonomous driving. Yes, berarti ada apa aja nih, udah kita bisa lihat lengkap di sini banget nih. pokoknya. Tuh driver assist, dia bisa intelligent cruise control, bisa adaptive cruise control. Terus dia ada lane keeping assist. Nah, ini biar lo nggak keluar-keluar dari dia jalur akan ngejagain kita di dalam jalur tentunya ya. Ngejagain kita dalam jalur. Dia juga bisa macam-macam settingannya. Lo bisa warningnya tuh bisa berupa sound, terus steering wheel vibration, atau ya no alert sama sekali gitu kan. Terus kita juga bisa lihat yang pre-collision assist. Nah, dia ada automatic emergency braking. Terus ada forward collision warning juga dengan 4 settingan nih. Ada nggak ada warning sama sekali, atau later, medium, atau earlier. Betul. Gitu. Nah, itu ngebantu kita untuk berkendara dengan lebih safety lagi tentunya. Gitu. Dia juga ada beberapa intelligent reminders kayak leading vehicle departing dan segala macam gitu-gitulah. Limit gitu-gitu ya. Bener banget. Dan menariknya lagi, mobil ini itu gue tadi udah ngebahas satu keyword nih yang selalu gue ulang-ulang, yaitu adalah efisiensi. Dan menurut gua kerennya lagi, mobil ini itu memiliki thermal efisiensi yang angkanya gila-gilaan banget di 46,5, yang dimana itu adalah world leading in its class. Gila nggak tuh? Gila. Dan kata-kata efisiensi itu memang selalu gua ulang-ulang nih, karena memang melekat banget nggak sih di Geely Starry ini gitu. Bener.
itu adalah salah satu bentuk dari advance teknologi yang dimiliki Betul. oleh si Geely Starry ini. Mengartikan bahwa ini mobil bukan mobil sembarangan. Kayaknya lebih mahal gue bayarin lu makan deh dibandingkan gue ngeluarin bensin buat trip kali ini. Pokoknya abis ini terakhir sebelum kita balik Jakarta, gua mau lu traktir gua makan siang. Tuh kan baik banget mintanya, udah ngemil, ngopi, sekarang minta makan siang lagi. Kayak Tapi kan enak dong, maksudnya lu pengeluaran lu jadi lebih irit lagi hanya untuk ngebayarin gua doang, tanpa lu perlu ngeluarin uang banyak buat si mobil iya, kita. bener Bayangkan sih. kalau misalkan lu keluarga yang lagi berlibur nih, misalkan pasti kan anak lu pengen belanja lah, pengen minta oleh-oleh lah, Oke. cemilan, makan es krim, makan apa segala macam. Apalagi ke Bandung kan makanannya seru-seru gitu, batagor lagi lah, entah apa segala macem. Udah lu harus bayar bensin mahal, lu harus bayar jajanan, bayar penginapan Oke, segala macam. oke. Seenggaknya pengeluaran lu berkurang satu lah, Oke. beririt satu gitu untuk transportasi. Setidaknya akan jauh lebih irit, dan kita akan membuktikannya nanti di akhir video tentunya ya. Pas kita Bener. pulang lagi dari Bandung ke Jakarta, emang bener gue akan isi bensin di bawah 100.000. Itu tebakan gua, tapi nanti kita lihat. Akhirnya kita sudah sampai di destinasi yang Bandung banget. Di mana, Yol? Betul banget, kita lagi di Lembang nih Sobat Setia. Gokil banget, karena sekarang Yola mau traktir gua makan. Tapi sebelum kita makan, gue mau bahas tipis Betul. mengenai eksteriornya si Geely Starry. Gimana, lo Yes. suka nggak? Menurut gue suka banget sama Geely Starry ini karena dia tuh kayak clean look gitu loh di depannya. Gak Oke. banyak desainnya. Dia juga membuat rounded gitu. Jadi meskipun dia cakep banget clean look, tapi dia juga kayak agak-agak gemes gitu ya, Gemes agak ya. gendut-gendut Setuju, gitu setuju. bodinya ya. Nah, secara siluet memang sekilas dia terlihat mirip dengan Geely EX5 yang dimana Betul. udah lebih dulu masuk ke Indonesia, dan gua suka banget. Dia di atas ini adalah sebuah DRL nih, Yes. jadi lampunya ada di bawah, Yol. Terus dia grill terbukanya juga ada di bagian bawah, Oke. karena dia nggak butuh pendinginan segitunya, walaupun dia memang punya mesin ya, tapi kan dia electric first alias mengutamakan bagian kelistrikannya, Oke. gitu. Nah, bergeser ke bagian samping juga dia desainnya simple aja, Betul, ya kan? gak banyak desain, gak ribet gitu Nggak ya. banyak, nggak Simple ribet. banget. Velgnya juga desainnya cakep, two tone color, kayak banyak desain yang garis-garis gitu. Jadi senada juga dengan mobilnya. Nah menurut gue untuk desain belakangnya juga mirip ya sama si bagian depannya juga rounded, membulat juga, gemes-gemes juga, gendut-gendut gitu, dan juga tetap mirip tentunya sama yang udah duluan launching yaitu EX5 tentunya. Bener, dan secara sekilas dia kelihatannya desainnya Eropa banget ya. Yes, Cakep bener ya? banget. Gitu. Dan yang lebih cakep lagi adalah sekarang kita mau makan di Bayarin Yola. Yuk, Yes, let's go. karena gue harus memenuhi janji gue Nah, ya. ayo, lapar. Let's go. Hehehe. Yol, makasih ya udah ditraktir. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu kita langsung balik Jakarta kali ya. Oke, let's go. Berangkat. Akhirnya kita sampai juga. Gimana? Setelah melewati jalanan paling macet di Jakarta, yaitu kantor kita sendiri, TB Simatupang. Betul banget, tuh capek banget. Untung pakai mobil yang irit nih. Bener banget. Mungkin dompet nggak capek, tapi Orangnya capek. gue sih lumayan capek gara-gara Untung saya macet ya. passenger princess di sini. Gitu. Nah, sekalian kita mau mengkonklusikan perjalanan kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, yes, kita bisa PP Jakarta, Bandung, Jakarta, Betul sekali. naik Geely Starry. Yes. Kemudian
total perjalanan yang kita tempuh itu sekitar 389 km. Betul. Gitu. Dan menarik banget karena kita melakukan teknik full to full dan kita sudah menghitung angkanya berapa. Berapa ya kan? tuh? Nah, untuk angkanya sendiri, jadi selama kita dari Oke. Jakarta ke Bandung, kita muter-muter. Oke. Kemana aja tadi kita? Kita udah ke dari Bandung kota kita muter-muter, abis Gedung itu Sate. kita betul ke Jalan Asia Afrika, makan-makan ya kan, makan, ngopi-ngopi. terus Bahkan habis itu kita tadi makan siang di Lembang. betul banget, terus kita langsung ke Lembang lagi. Benar. Sampai di Lembang kita langsung on the way ke Jakarta. Benar. Sampai di rest area kilometer 72, kan itu kan bisa dilihat ya, 100 kilo ke belakang. Oke. Angkanya itu dapat 1:80,7. Wow. Kebayang nggak Sobat Setir? Jakarta ke Bandung, muter sampai Lembang, sampai rest area kilometer 72 arah Jakarta, Yes. 1:80,7. Wow. Itu irit angkanya banget. segitu, benar. Tapi setelahnya baru kita kena macet karena tadi di Cipularang tuh kan sempet macet banget. Yes, karena baik perbaikan jalan ya. Perbaikan jalan, abis itu kena macet lagi, terus kena macet lagi sampai kita ke kantor kita Betul. yang di TB Simatupang ini, yang dimana jalanan paling macet di Jakarta. Jadi kita udah macet banget. Pas dihitung, pas kita isi bensin lagi, kita ngisi sekitar 11 liter bensin, 11,570, Oke. dan hitung-hitungannya di 1:33. Nah, dari rest area kilometer 72 menuju Jakarta sampai ke Simatupang lagi, kenapa bisa spiking banget konsumsi bahan bakarnya? Ya jelas, karena ada dua faktor nih Sobat Setir. Yang pertama, memang average speed kita ketika kita lihat itu di 34 km per jam. Jadi memang jalanan itu lumayan ramai padat lah gitu. Dan yang kedua, karena posisi baterai kita memang sudah habis. Betul banget. Kita udah nggak bisa pakai mode pure EV lagi. Betul banget. Seperti itu. Gitu. Jadi sampai rest area kilometer 72 menuju Jakarta itu, kita hanya ngebakar sekitar 3 liter aja Sobat Setir. Tapi itu masih termasuk irit banget loh. Iya, menurut lo aja. 1:80,7 tuh irit banget lah, Yol. Irit banget sih untuk jalanan yang seperti itu tentunya yang tadi udah kita Bener. lewatin ya. Bener. Dan ya, 3 liter aja baru setelahnya kita membakar sisanya sampai Betul 11,570 gitu Sobat Yes. Setir. Jadi ya menurut gue sih itu udah angka yang super duper marvelous ya. Yes, itu udah yang terbaik oleh Geely Starry ini, dan itu juga karena dibantu oleh full EV mode-nya tentunya. Ya, pure EV dan juga sistem PHEV yang canggih banget. Yes, yang udah smart banget di mobil ini Sobat Setir. Benar. Jadi bisa dikonklusikan bahwa yang pertama mobilnya irit banget, iya irit banget. Yang kedua mobilnya nyaman banget, Nyaman banget juga. Fiturnya canggih-canggih banget, canggih-canggih juga, benar. Dan yang paling penting dompet Yola selamat di perjalanan Betul kali banget, ini. untung perjalanan ini dompet gue selamat karena di sana gue bayarin dia makan mulu Sobat Setir. Mantap. Oke, Thanks to Geely Starry pokoknya ya. thank you Geely Starry, mantap. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, Gue Yola. sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Salam setir setir kanan. Dadah. Bye-bye. Dapat 1:87. Oke. Hah? Oh, oke, sorry. Kuncinya nggak ada.